Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, kisah kali ini menceritakan tentang sejarah dari negara Palestina. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian semua. Silakan simak videonya. Dukung kami dengan berlangganan channel ini. Semoga menjadi amal jariah Sobat Beriman, karena sudah mendukung channel dakwah ini. Tidak usah berlama-lama, silakan simak videonya. Palestina adalah merupakan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah nabi dan rasul diketahui pernah mengunjungi atau bahkan menetap di sana. Sebut saja Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, serta Nabi Isa alaihi salam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah singgah terlebih dahulu di Masjid Al-Aqsa saat melaksanakan perjalanan panjang menuju langit tertinggi, Isra wal Miraj. Bila dilihat dari perspektif sejarah, ada begitu banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di bumi Al-Quds. Berikut ini paparan singkat tentang sejarah panjang yang melintasi negeri ini hingga masa awal abad ke-21. 3000 sebelum Masehi. Setelah banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, umatnya menyebar ke berbagai wilayah. Bangsa Kanaan adalah bangsa yang pertama kali mendiami bumi Palestina. 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Istri Nabi Ibrahim alaihi salam yang bernama Siti Hajar melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Istri Nabi Ibrahim alaihi salam lainnya yang bernama Siti Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak. Putra yang pertama ini yaitu Nabi Ismail alaihi salam menurunkan bangsa Arab. Sedangkan putra yang kedua, yaitu Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Ishak kemudian memiliki anak yang bernama Nabi Yakub alaihi salam, sosok yang bergelar Israel. Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak, salah satunya ialah Yusuf alaihi salam, yang kemudian menjadi bendaharawan negara Mesir. Ketika musim paceklik, Nabi Yakub alaihi salam dan 11 putranya meninggalkan Palestina dan bermigrasi ke Mesir. 1550 sampai 1200 sebelum Masehi. Politik di Mesir berubah, bangsa Israel dianggap sebagai masalah bagi negara Mesir. Raja setempat yang bergelar Firaun menjadikan mereka sebagai budak. 1200 sampai 1100 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihi salam memimpin bangsa Israel atau Bani Israel meninggalkan Mesir, mengembara dari Gurun Sinai menuju tanah yang dijanjikan. Janji itu ditunaikan asalkan mereka sendiri yang konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Bani Israel diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki tanah Filistin atau Palestina, mereka justru membangkang. Bahkan sampai hati mereka berkata, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya, selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 24. 1000 sampai 922 sebelum Masehi. Secara mengejutkan, Bani Israel dapat mengalahkan Goliat atau Jalut dari Filistin. Tokoh mereka dalam hal ini ialah Nabi Daud alaihi salam. Kemudian, Nabi Daud dijadikan Raja Israel. Pada puncak jayanya, wilayah kerajaan membentang dari tepian Sungai Nil hingga Sungai Ufrat di Irak. Pada masa Nabi Daud ini, Masjid Al-Aqsa kembali dibangun.
922 sampai 800 sebelum Masehi. Nabi Daud kemudian digantikan putranya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Sepeninggal Nabi Sulaiman alaihi salam, Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut. Akhirnya, kerajaan itu terbelah menjadi dua, yakni bagian utara bernama Israel, beribu kota di Samaria. Adapun bagian selatan bernama Yahuda, beribu kota di Yerusalem. 800 sampai 600 sebelum Masehi. Bani Israel melenceng dari ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Kerajaan Israel hancur usai diserang kerajaan Assyria. 600 sampai 500 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda dihancurkan lewat tangan Nebukadnezar kedua dari Babilonia. Dalam Injil, kitab Raja-Raja kedua, pasal 23 ayat ke-27 dinyatakan, mereka tidak mempunyai hak lagi atas Yerusalem. Mereka diusir dari kota itu dan lalu dipenjara di Babilonia. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra disebutkan, Bani Israel 2 kali berbuat keonaran. Dan setiap kali hal itu dilakukan, mereka akan dikalahkan. Kekalahan pertama mereka alami saat berperang melawan Raja Assyri Shalmaneser II dari timur. Adapun kekalahan kedua terjadi saat kedatangan Kaisar Romawi Titus dan Hadrian antara tahun 70 sampai 135 Masehi. Roma menghancurkan sinagog, rumah ibadah orang Yahudi. 500 sampai 400 sebelum Masehi. Cyrus dari Persia meruntuhkan Babilonia dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. 330 sampai 322 sebelum Masehi. Israel diduduki Alexander Agung dari Masedonia Yunani. Ia melakukan Helenisasi terhadap bangsa-bangsa taklukannya. Bahasa Yunani menjadi bahasa resmi Israel, sehingga Injil pun mereka tulis dalam bahasa Yunani. Dari sebelumnya berbahasa Ibrani. 300 sampai 190 sebelum Masehi. Yunani dikalahkan Romawi, Palestina pun dikuasai Imperium Romawi. 1 sampai 33 Masehi. Nabi Isa alaihissalam aktif berdakwah. Sejumlah tokoh Yahudi berkonspirasi dan memfitnah sang nabi sebagai penghasut yang membahayakan kuasa Romawi. 621 Masehi. Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. 638 Masehi. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar ibnu Khattab, seluruh negeri Palestina dimerdekakan dari penjajah Romawi. Seterusnya, seluruh penduduk Palestina, Muslim maupun non-Muslim, hidup aman di bawah pemerintahan Khalifah. Kebebasan beragama dijamin sepenuhnya. 700 sampai 1000 Masehi. Wilayah Islam meluas dari Asia Tengah, Afrika, hingga Spanyol. Di dalamnya, bangsa Yahudi mendapat peluang ekonomi dan intelektual yang sama. 1076 sampai 1200 Masehi. Yerusalem dikepung oleh tentara salib dari Eropa. Tahun 1099, tentara salib menguasai Yerusalem. Namun, kemudian Palestina berhasil direbut oleh Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 Masehi. Pemerintahan berlangsung hingga tahun 1260 Masehi. 1798 Masehi. Pemimpin Prancis, Napoleon Bonaparte mengatakan, bangsa Yahudi bisa diperalat bagi tujuan-tujuan Prancis di Timur Tengah. Wilayah itu secara resmi masih di bawah Khalifah Islam. 1897 Masehi. Theodor Herzl
menggelar Kongres Zionis Sedunia di Basel, Swiss. Peserta Kongres Zionis mengeluarkan resolusi bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, namun adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara. Mereka meminta Sultan Hamid II dari Khalifah Turki Utsmani untuk memberikan izin bagi Israel mendiami Palestina. Sultan Hamid II menegaskan tak akan melepaskan bumi Palestina, kendati nyawa menjadi taruhannya. 1916 Masehi. Ketika pecah Perang Dunia Pertama, tentara sekutu Inggris menguasai Palestina. Yahudi Jerman berkomplot untuk merebut Palestina. 1917 Masehi. Menlu Inggris keturunan Yahudi Arthur James Balfour dalam deklarasi Balfour memberitahu pemimpin Zionis Inggris, Lord Rothschild, bahwa Inggris akan memperkokoh permukiman Yahudi di Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi. 5 tahun kemudian, Liga Bangsa-Bangsa Cikal Bakal PBB memberi mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina. 1947 Masehi. PBB merekomendasikan pemecahan Palestina menjadi 2 negara, Arab dan Israel. 1956 Masehi. Israel, dibantu Inggris dan Prancis, menyerang Sinai untuk menguasai terusan Suez. 1964 Masehi. Para pemimpin Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization. Dengan ini secara resmi, nasib Palestina diserahkan ke pundak bangsa Arab Palestina sendiri dan tidak lagi menjadi urusan umat Islam. Masalah Palestina direduksi menjadi persoalan nasional bangsa Palestina. 1988 Masehi. Tanggal 15 November tahun 1988, berdiri pemerintahan negara Palestina di Algeria, ibu kota Aljazair, dengan bentuk negara republik parlementer. Ditetapkan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara, dengan presiden pertamanya adalah Yasser Arafat. 1998 sampai dengan sekarang, konflik terus terjadi. Israel terus menggempur Palestina. Sebuah usul perdamaian saat ini adalah peta menuju perdamaian yang diajukan oleh 4 serangkai Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat pada 17 September tahun 2002. Sekian dulu kisah hari ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Ambil baiknya dan buang buruknya, semua gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai habis. Kami sangat memerlukan dukungan kalian semua. Kalian dapat memberikan dukungan dengan cara berlangganan channel ini. Semoga dengan berlangganan channel ini dapat menjadi amal jariah untuk kalian semua. Amin. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.